Ya, kita masuk ke mutu sintesia ya. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi kualitas? Tadi sudah disinggung bahwa ada aspek bahan baku, ada proses pembuatan dan cara pengepakan dan penyimpanan. Nah, sekarang kita cek dulu nih, untuk kualitas bahan baku tadi ada beberapa hal yang bisa berpengaruh ya. Jadi pada saat awal, pada saat kita membudidayakan tanaman tersebut, jadi dari bagaimana bibitnya kita dapat itu ya, bagaimana perawatannya pada saat ditanam, apakah dia mendapatkan nutrisi yang cukup, mendapatkan sinar matahari yang cukup, air, kemudian gulma-gulmanya bagaimana, apakah ada kompetisi dengan tanaman lain, itu berarti masuk di teknik budidaya. Nah, kita akan lebih banyak pada teknologi pasca panen. Nah, ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi kualitas bahan baku. Mungkin tanamannya sudah oke, tapi teknologi pasca panennya tidak bagus. Nah, yang pertama yang berpengaruh kaitannya dengan teknologi pasca panen ini adalah kandungan air. Ya, jadi kalau misalnya Anda menyiapkan sebuah simpusia dari tanaman ya, kemudian segera dikeringkan ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita menyimpannya dalam bentuk masih segar, ya kemudian sampai berhari-hari gitu ya, barangkali mungkin sudah dimasukkan di kulkas, tapi itu tidak menjamin sampai selamanya akan awet. Ya, jadi kandungan air yang ada di dalam tanaman tersebut, misalnya dalam daun yang sudah kita petik, ini ternyata bisa memberikan kontribusi kerusakan pada simplisia kita. Nah, misalnya kadar air bahan itu masih tinggi, ya, maka di sini enzim-enzim yang ada di dalam bagian tanaman tersebut dia masih akan aktif. Ya. Dia masih akan aktif, ya. Kenapa begitu? Ya karena masih ada air. Nah, karena enzim masih aktif, maka dia bisa memberikan dampak kerusakan. Jadi kalau suatu tanaman itu ya, daunnya dipetik misalnya, nah di situ enzim-enzimnya masih aktif karena masih ada air, maka si enzim itu dia akan tetap bekerja. Akan tetap bekerja, walaupun dia sudah dipetik dari tanaman induknya. Si enzim itu masih bisa bekerja. Nah, kalau biasanya si enzim ini bekerja dengan mengubah substrat atau mengubah satu senyawa tertentu menjadi senyawa lain, nah karena substratnya sudah tidak ada, ya karena sudah kita cabut tadi ya, sudah kita petik dari tanaman induknya, maka enzim itu akan mengubah apa saja yang ada. Dia bisa mengubah juga senyawa aktifnya, yang harusnya senyawa aktif itu yang kita butuhkan. Tapi karena enzim ini dia masih aktif dan tidak ada substrat, maka dia bisa mengubah senyawa aktif tadi menjadi produk lain. Sehingga efek dari tanaman tersebut itu bisa jadi menjadi hilang. Ya, karena apa? Karena zat aktifnya berubah. Berubah karena apa? Karena ada enzim. Nah, kenapa kok ada enzim ya? Karena dia masih ada dan masih aktif karena masih ada air. Nah, sehingga kandungan air ini tadi memang harus kita perhatikan ya supaya dia tidak mengaktifkan si enzim tadi ya. Jadi supaya enzimnya itu berhenti ya airnya harusnya juga dikurangi atau dihilangkan. Nah, enzim-enzim yang dia masih bisa merusak ya selama masih ada air tadi, diantaranya adalah hidrolase, oksidase, polimerase. Nah, di sini contohnya untuk yang hidrolase. Apa yang bisa diubah atau dirusak oleh hidrolase? Nah, ini dia hidrolase ini bisa menyebabkan reaksi hidrolisis pada ester, glikosida maupun polisakarida. Ya, kalau ada satu senyawa aktif golongan ester, misalnya metil salisilat, ya, kemudian di situ masih ada air, maka enzim tadi dia akan menghidrolisis metil salisilat itu menjadi senyawa lain. Padahal metil salisilat inilah yang dibutuhkan, misalnya pada daun gondopuro ya, untuk counter iritan untuk obat gosok. Nah, kalau dia terhidrolisis, maka aromanya sudah bukan aroma obat gosok lagi, sudah bukan aroma metil salisilat lagi. Jadi
esternya sudah rusak karena hidrolisis oleh hidrolase. Nah ini ya, ini senyawanya seperti ini metilsalisilat pada Gaultheria fragrantissima. Nah ini dia bisa terhidrolisis menjadi metanol dan asam salisilat. Jadi di sini lepas di sini ya, ini menjadi metanol, kemudian menjadi asam salisilat. Nah ini proses hidrolisis yang memecah ikatan esternya. Kemudian melati. Melati ini ada bensil asetat yang dia bisa juga terhidrolisis. Sehingga kalau Anda simpan melati itu dalam jangka lama, nanti aroma melati, aroma bensil asetatnya yang wangi itu menjadi berubah menjadi aroma kecut-kecut, tidak enak, asam-asam. Ya, karena memang berubah menjadi bensil alkohol dan asam asetat. Kemudian pada kencur ada etil parametoksisinamat, dia juga suatu golongan ester yang bisa terhidrolisis juga. Kemudian pada selasih, ya, linaryl asetat juga bisa rusak juga terhidrolisis. Kemudian yang kedua, selain senyawa ester, ada juga senyawa glikosida yang juga bisa rusak. Ya, senyawa glikosida ini dia bisa terhidrolisis pada ikatan glikosidiknya, ya, sehingga nanti akan putus ya ikatannya sehingga pecah menjadi aglikon dan glikon. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah pada kelarutannya ya. Harusnya apein ini ya, dalam bentuk glikosida tadi ini harusnya dia senyawa yang polar gitu ya, tapi kalau terhidrolisis maka akan berubah menjadi senyawa non-polar. Sehingga kalau kita melakukan ekstraksi dengan pelarut polar, nanti menjadi tidak aktif jamunya, nanti tidak akan manjur karena proses hidrolisis tadi. Kemudian polisakarida juga bisa terhidrolisis ya oleh hidrolase, misalnya pada mucilago. Misalnya pada mucilago ya. Ini bisa menekan nafsu makan ya, sehingga digunakan sebagai obat pelangsing. Mucilago ini adalah suatu polisakarida. Kalau dia terhidrolisis, dia akan berubah menjadi monosakarida. Nah, sehingga orang yang harusnya dia bisa langsing ya karena mengkonsumsi polisakarida. Nah, karena terhidrolisis berarti dia mengkonsumsi monosakaridanya sehingga tidak jadi langsing tapi malah jadi ini prosesnya pada polisakarida, kemudian pada terpenoid juga bisa. Ya, jadi oksidasi terjadi pada terpenoid dan polifenol. Nah, ini bisa terjadi ya karena oksidasinya masih aktif karena masih ada air sehingga terpenoidnya rusak, mengalami polimerisasi membentuk suatu resin yang sukar larut. Nah, jadi kalau pada minyak atsiri misalnya ya, pada golongan-golongan terpenoid itu, kalau ada oksidase, nah nanti minyak atsirinya akan menjadi hitam, mengalami polimerisasi. Nah, itu tadi tentang kandungan air bahan terhadap aktivitas enzim. Nah, kandungan air bahan ini juga merugikan juga karena kaitannya dengan mikroba. Jadi kalau Anda menyimpan suatu tanaman yang segar gitu ya, kandungan air di situ dia akan mengundang mikroba-mikroba untuk masuk sehingga dia membusukkan si tanaman tersebut. Ya, baik. Kemudian yang kedua yang juga masuk dalam kategori teknologi pasca panen adalah bagaimana pengaruh sinar UV. Nah, di sini kita harus memperhatikan supaya tanaman kita, bahan baku obat kita itu tidak terkena oleh sinar UV. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah pada saat tahap pengeringan. Jadi misalnya bahan bakunya sudah oke banget tuh tanamannya sudah gemuk-gemuk, kandungannya bagus, tapi gara-gara pengeringan yang salah, maka bisa saja simplisia kita itu menjadi tidak bermutu lagi. Nah, misalnya dikeringkan di bawah sinar matahari tanpa penutup apa-apa, maka sinar UV itu bisa menimbulkan kerusakan. Contohnya pada beberapa senyawa azulen ya. Ini nanti akan menjadi rusak senyawanya sehingga terlihat dari warna biru.
menjadi hilang ya, jadi birunya itu menjadi memudar lagi. Kemudian pada jenis flavonoid, jenis klorofil, nah itu akan kelihatan kalau Anda mengeringkan misalnya bunga telang ya, bunga telang tahu ya yang warnanya ungu itu yang baru booming. Nah, kalau misalnya dia dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, maka bisa rusak ya, sehingga warna ungunya itu menjadi abu-abu, menjadi pucat. Nah, ini tanda bahwa senyawa antosiannya itu bisa rusak ya karena sinar UV. Klorofilnya juga, misalnya Anda mengeringkan daun-daunan ya di bawah sinar matahari langsung, maka nanti warnanya akan menjadi kecoklatan. Tapi kalau daun itu dikeringkan di bawah sinar matahari dengan dilindungi atau ditutup dengan kain hitam, maka si daun itu akan tetap berwarna hijau. Jadi di sini menunjukkan bahwa UV itu bisa merusak flavonoid maupun klorofil. Kurkuminoid juga demikian ya. Kalau mengeringkan temulawak atau kunyit di bawah sinar matahari langsung, maka kandungan kurkuminnya akan berkurang karena rusak oleh sinar UV. Ini penelitian yang menunjukkan bahwa pengeringan yang ditutup kain hitam dan tidak ditutup kain hitam itu ternyata menghasilkan rimbang yang berbeda. Kalau ditutup kain hitam, itu warnanya akan tetap kuning dan kandungan kurkuminnya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang dia digelantang langsung di bawah sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah faktor panas. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita memanaskan di bawah, di atas batas yang dipersyaratkan, karena banyak senyawa-senyawa yang rusak oleh panas. Contohnya senyawa yang punya banyak ikatan rangkap seperti kurkumin, karotenoid. Kemudian yang berikutnya adalah faktor pH. Jadi jangan sampai kita memberikan kondisi pH yang tidak sesuai dengan sifat dari simplisia tersebut. Nah, ini contohnya adalah pada kurkumin pada temulawak. Apabila kondisinya itu terlalu basah, maka kurkuminnya ini akan mengalami kerusakan. Ya, baik. Ini faktor-faktor yang berpengaruh ya tadi di teknologi pasca panennya. Ini nomornya, maaf ya, nomornya belum berurutan ya. Jadi tadi beberapa hal yang harus Anda pahami ya, bagaimana kandungan air bahan yang baik ya pada simplisia kita ya, kemudian bagaimana faktor sinar UV, faktor panas, dan faktor pH itu berpengaruh pada kualitas atau mutu simplisia.